Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang raja yang sombong, kafir, dan mengaku sebagai Tuhan. Ia bernama Raja Namrud. Mujahid dan ulama lainnya, ada yang berkata, ia adalah salah seorang raja dari 4 raja dunia yang besar. 2 raja yang beriman kepada Allah, dan 2 raja lainnya yang kafir. 2 raja yang beriman yaitu Zulkarnain dan Nabi Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir yaitu Namrud dan Bukhtanasor. Mereka menyebutkan bahwa Namrud berkuasa selama 400 tahun. Ia adalah raja yang durhaka, zalim, tiran, sewenang-wenang dan mabuk dunia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud agar ia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sekutu baginya, kebodohan, kesesatan, dan angan-angan panjang yang ada padanya membuat dirinya ingkar kepada Tuhan Pencipta. Ia mendebat dakwah Ibrahim tersebut dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," ia berkata, "Aku juga dapat menghidupkan dan mematikan." Qatadah As-Sadi dan Muhammad bin Ishaq berkata, maksudnya, jika didatangkan kepada Raja Namrud itu 2 orang yang telah divonis hukuman mati, ia dapat memerintahkan untuk membunuh salah satu dari kedua orang itu dan mengampuni yang lainnya. Dengan demikian, ia seolah-olah dapat menghidupkan dan mematikan orang. Tapi jawaban tersebut bukanlah jawaban dan sanggahan. Bahkan, hal itu merupakan bentuk penyimpangan dan keluar dari hakikat kebenaran. Ketika Raja Namrud berdebat dengan Nabi Ibrahim, ia kalah dan mati kutu. Argumentasi Nabi Ibrahim itu menegaskan tentang adanya Tuhan Pencipta dan kekeliruan pengakuan raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kekeliruan raja itu dapat dipatahkan secara nyata. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 258, Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Maksudnya adalah, matahari itu setiap hari digerakkan oleh Allah. Ia terbit dari timur sesuai dengan aturan dan kehendaknya. Dialah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Jika kau anggap dirimu mampu menghidupkan dan mematikan, terbitkanlah matahari itu dari barat. Sesungguhnya, Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan, berarti Dia mampu pula melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tanpa ada halangan dan rintangan. Bahkan Dia mampu menundukkan segala sesuatu dan mampu pula mengendalikannya. Oleh sebab itu, jika engkau anggap dirimu mempunyai kemampuan seperti itu, lakukanlah. Jika engkau tidak dapat melakukannya, engkau tidak seperti pengakuanmu itu. Engkau tahu, semua orang juga tahu bahwa engkau sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan semua itu. Untuk menciptakan seekor nyamuk saja engkau tidak mungkin bisa. Engkau terlalu lemah dan hina karena tidak mungkin dapat melakukannya. Jelas-jelas sudah tentang kesesatan, kebodohan, dan kedustaan dari pengakuan Raja Namrud itu. Segala tipu daya dan dusta yang telah dicanangkan oleh Raja Namrud terhadap kaumnya, pupuslah sudah. Ia kehabisan kata-kata untuk menjawab argumentasi yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim. Ia hanya terpaku dan diam tanpa bicara sepatah kata. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu heran terdiamlah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Sahabat muslim dan muslimah, ternyata Raja Namrud pernah 3 kali didatangi oleh malaikat. Malaikat tersebut diutus oleh Allah untuk mengajak Raja Namrud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaid bin Aslam berkata, Allah mengutus malaikat kepada raja yang sombong itu agar ia beriman kepada Allah, tetapi ia menolaknya. Malaikat mengajaknya untuk kedua kali, tetapi ia menolaknya hingga malaikat mengajaknya untuk yang ketiga kali, dan lagi-lagi ia tetap menolaknya. Akhirnya, malaikat berkata, "Kumpulkan bala tentaramu," dan aku pun mengumpulkan bala tentaraku. Raja Namrud mengumpulkan pasukan dan bala tentaranya saat matahari terbit. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan lalat yang tidak terlihat oleh mereka. Lalat-lalat itu memakan daging dan darah pasukan Raja Namrud hingga yang tersisa dari tubuh mereka hanya tulang belulangnya saja. Selanjutnya, salah satu lalat dari lalat-lalat itu masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud dan menetap di dalamnya selama 400 tahun. Allah mengazabnya dengan lalat itu. Selama itu pula, Raja Namrud selalu memukuli kepalanya dengan besi hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakannya. Sahabat muslim dan muslimah, semoga dengan kisah ini bisa menambah wawasan kita serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengagungkan kekuasaan Allah, bahwa Allah lah saja yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan.
Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.